Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, political YouTuber dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ada peristiwa yang perlu kita respon ya hari ini, yaitu Habib Rizik didatangi oleh pengurus atau pimpinan dari Partai Gerindra. Pasti diutus oleh Prabowo ya kan. Yang datang itu Habibur Rahman, kalau tidak salah wakil ketua umum dari Partai Gerindra, dan Sufmi Dasko Ahmad itu ketua harian kalau nggak salah. Dalam peristiwa politik itu simbol itu pentingnya. Foto orang Gerindra datang ke Petamburan itu menarik. Kemungkinan pertama ya, kesannya Habib Rizik berhasil dijinakkan oleh kekuasaan yang akan nanti berlangsung tanggal 20 sirkulasi kekuasaan itu ya, artinya orang-orang Gerindra dan orang-orang Prabowo berhasil mencoba menjinakkan Habib Rizik Syihab yang merupakan adalah imam besar dari Front Persaudaraan Islam. Bisa dimaknai begitu kan. Tetapi tentu Habibur Rahman dan Sufmi Dasko Ahmad mengatakan ini silaturahmi kebangsaan. Dan yang didatangi bukan hanya Habib Rizik, tapi juga korban-korban aktivis dari represi Orde Baru, termasuk keluarga dari tokoh-tokoh yang hilang dalam penculikan. Yang penculikan itu diduga oleh Prabowo saat itu, dan Jen Kopassus dia adalah menantu dari siapa? Dari Pak Harto ya. Jadi tentu Habib Rizik menyampaikan pesan yang jarang dimuat di media online soal Prabowo hendaknya menuntaskan kasus pembunuhan di kilometer 50. Nah itu yang penting. Tapi ada yang ketinggalan juga di situ. Pembunuhan di depan Bawaslu 21, 22, 23 Mei ya, zaman Kapolrinya Tito Karnavian tahun 2019. Sementara pembunuhan di kilometer 50 yang membunuh ya, rejim Jokowi yang membunuh, menghilangkan nyawa santri Front Pembela Islam, pengawal Habib Rizik 6 orang dan ditembus dengan 19 peluru, itu terjadi hari Senin malam dini hari ya, tengah malam 7 Desember 2020. Dan yang tidak kalah pentingnya ya, ini utusan Prabowo ini tidak ya menyantuni atau tidak menjenguk keluarga korban dari Laskar Front Pembela Islam yang dibunuh itu, tidak disambangi. Dan juga korban pembunuhan dalam demonstrasi di depan Bawaslu, semuanya dalam konteks politik kan, itu juga tidak didatangi. Dia hanya mendatangi korban saudara atau orang tua atau kakak adik daripada korban-korban represi tahun 97-98. Jadi tampaknya ada hal-hal yang dilupakan karena bobot politisnya jauh lebih besar itu. Soal Habib Rizik sendiri yang 3 tahun 7 bulan itu tidak bisa pulang ya, itu kan persoalan juga ya. Dan pulang dengan cara mencari jalan sendiri, dibantu oleh kolega-koleganya, tidak dibantu oleh pemerintah menurut Habib Rizik Syihab. Beberapa saat sebelum dia menaiki dengan rombongannya pesawat Saudi Airlines ya, tanggal 10 mendarat di Soekarno-Hatta tanggal 10 November 2020, dan saya menyambut di Petamburan ya. Dan saya dapat gambarnya dengan jarak 2 meter ketika Habib Rizik itu melintas sekitar jam 1 setelah lohor.
Jadi ini menurut orang-orang Gerindra ini adalah silaturahmi kebangsaan dalam rangka memperkuat ya persatuan nasional, kira-kira begitu, menyongsong Indonesia Emas tahun 2045. Kejauhan ya. Ini harus diselesaikan, bagaimana mengayomi, tidak ada lagi pilih kasih, diskriminasi, dan menghancurkan oposisi, menyudutkan oposisi sebagaimana dilakukan oleh rejim Jokowi. Bisa nggak Prabowo itu melakukan itu? Kalau menurut DNA-nya, kayaknya harapan itu meskipun ada kecil sekali, karena justru ya Prabowo itu menjadi presiden itu dengan melakukan segala cara. Itu pertama. Yang kedua, justru dia ikut membangun dinasti politik sejak awal dengan menyorongkan keponakannya yaitu Thomas Djiwandono menjadi wakil Menteri Keuangan. Dinasti politik itu juga adalah salah satu agenda yang penting yang harus dienyahkan di zaman Prabowo, tapi justru Prabowo memulai mengikuti Jokowi dengan membangun dinasti politik, mendorong anggota keluarganya menduduki jabatan yang strategis sebagai wakil Menteri Keuangan. Dan tentu saja Jokowi mengiyakan karena dia juga ingin mendapatkan proteksi politik setelah Jokowi itu lengser tanggal 20 Oktober 2024. Proteksi politik dari pemimpin baru, yaitu Prabowo. Oleh karena itu Prabowo mendapatkan jenderal bintang jenderal besar atau apa istilahnya, bintang 4 atau jenderal dari Jokowi. Padahal dulu pernah dia sebagai perwira dipecat ya oleh DKP, Dewan Kehormatan Perwira, kasus penculikan itu. Jadi ini ada anomali-anomali. Apakah mudah begitu saja menghilangkan masa lalu demi menyongsong Indonesia Emas? Apakah mudah orang itu berdamai dengan masa lalu sebagaimana dibayangkan oleh Habibur Rahman dan juga Sufmi Dasko Ahmad dan juga orang-orang yang ingin berkuasa dan yang kekuasaannya itu jauh-jauh hari? Prabowo sudah memperingatkan, ya silahkan ya, kalau yang nggak mau bekerja sama, nggak mau ikut bergabung dengan koalisi, tapi jangan mengganggu. Nah itu kan persoalan lagi, ucapan jangan mengganggu. Maksudnya akan menghadapi kritik-kritik itu dengan keras begitu, akan menjebloskan orang-orang yang mengganggu, yang mengkritik kebijakan politik Jokowi, bukan Jokowi, tapi Prabowo. Apakah akan dijebloskan ke penjara sebagaimana dilakukan oleh Jokowi? Banyak orang masuk penjara di zaman Jokowi, banyak orang dibunuh di zaman rejim Jokowi. Tidak-tidaknya ada 6 dan 8 yang bulan Mei 2019 dan 6 ya front dari Laskar Santri Front Pembela Islam, Laskar Front Pembela Islam, belum yang kasus-kasus yang lain. Dan orang-orang berbeda pendapat itu bisa masuk penjara dengan mudahnya dengan alasan melanggar ITE. Apakah Prabowo bisa dipegang ucapannya? Ya kan? Ketika Habib Rizik itu tidak bisa pulang, Prabowo juga diam saja. Ketika dia sudah bergabung dengan Jokowi sebagai Menteri Pertahanan. Dan kita juga tidak lupa tahun 2019 dalam kampanye itu Prabowo dan dengan ulama-ulama, ijtima ulama itu mendukung Prabowo ya. Habib Rizik dengan ijtima ulama mendukung Prabowo, tapi kemudian Prabowo justru menyeberang masuk ya, menjadi bagian dari Jokowi, dan kemudian ada orang yang menyimpulkan ya, sebagian umat Islam bahwa dia sudah melakukan pengkhianatan. Apalagi Prabowo pernah mengatakan, saya timbul bersama rakyat, saya tenggelam bersama rakyat, tetapi ternyata dia timbul bersama Jokowi. Jadi langkah-langkah manuver yang dilakukan oleh Prabowo dengan melakukan safari politik ya, untuk merajut kembali kebangsaan, silaturahmi kebangsaan dalam menyongsong Indonesia Emas 2045, itu kita
harus realistis. Tampaknya kalau lihat rekam jejak Prabowo itu tampaknya hanya sekedar lip service ya. Ya boleh orang punya optimis, kita juga punya optimis. Dulu betapa banyak orang optimis dengan Jokowi yang katanya tidak terikat dengan masa lalu dan bisa membawa rakyat sejahtera. Tapi akhirnya dinasti politik berkembang, utang di mana-mana, kereta cepat yang dibiayai dengan APBN, dengan ingkar janji, tadinya dijanjikan B2B kemudian memakai anggaran, belum IKN yang katanya mengandalkan investor, akhirnya memakai APBN 19-20%. Jadi tidak bisa tidak bisa dipercaya omongan politik dari seorang tokoh politik itu sampai terbukti pada kenyataannya sesuai tidak dengan ucapannya. Ucapan-ucapan para politisi itu adalah bohong sampai nanti terbukti dalam kenyataan. Dan kita tahu siapa Prabowo ya ketika dia berkuasa, kita tahu siapa Jokowi yang dipuja di awal, kemudian pemuja-pemujanya semuanya balik badan dan tobat. Yang tersisa yang belum tobat adalah penjilat-penjilat dan ilmuwan tukang yang bisa ya disuruh demi pesanan dari sang penguasa. Dan itulah ya, kita belajar dari sejarah, belajar dari penguasa Jokowi 10 tahun, dan kita juga belajar dari manuver-manuver Prabowo sendiri sebelum menjadi presiden dan nanti menjadi presiden. Kita tidak terlalu berharap. Memang kita boleh kehilangan segalanya kecuali keimanan dan harapan, tetapi hendaknya kita memiliki harapan yang realistis dengan presiden yang terpilih dengan segala cara itu. Orang menyebut dengan kecurangan, tapi kemudian kecurangan itu katanya tidak terbukti berdasarkan keputusan formal dari Mahkamah Konstitusi. Tetapi tentu matahari yang terang benderang itu tidak bisa kita tutup dengan kelima jari tangan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.